Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita masih berada di tempat ini. Yang terhormat Profesor Dr. Andi Agustang MSI selaku pembimbing pertama, yang terhormat Dr. Najamuddin MHum selaku pembimbing kedua, yang terhormat Dr. Ahmading MPD selaku dosen penguji, yang terhormat Profesor Dr. Darman Manda MHum selaku dosen penguji, yang terhormat Dr. Sulaiman Samad MSI selaku dosen penguji. Dan izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang dimana berjudul Modal Sosial Komunitas Sekolah Kaki Langit dalam Membina Anak Usia Dini di Bontomanai, Kabupaten Maros. Dan sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marisal, NIM 2010 5020 3016. Kita lanjut ke bab 1, pendahuluan, di mana di sini melatar belakangi menurut Bourdieu, the form of capital modal sosial memungkinkan seseorang untuk mengerahkan kekuatan pada kelompok atau individu yang memobilisasi sumber daya Cohen dan Prusak 2021, perekat yang menyatukan dan menyatukan masyarakat. Di sini modal sosial kapital adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan sosial berkualitas baik yang dapat menyebabkan mutu manfaat. Profesi mendasar dari modal sosial adalah bahwa jaringan hubungan memberikan akses sumber daya, terutama manfaat informasi yang tidak tersedia bagi non anggota jaringan. Di sini ada permasalahannya itu masyarakat terpencil atau pegunungan yang sulit akan diakses, baik akan transportasi, listrik, hingga sarana prasarana yang kurang memadai, jarang dilirik menjadi tujuan dan penggerakan komunitas sekolah kaki langit. Di sini dengan adanya komunitas sekolah kaki langit menyediakan sarana pendidikan non formal bagi anak-anak di daerah terpencil di beberapa lokasi binaan sekolah kaki langit Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk membantu anak yang mendapatkan pengajaran yang lebih baik. Adapun di sini rumusan masalahnya yang saya gunakan, yang pertama, bagaimana implikasi modal sosial komunitas sekolah kaki langit dalam membina anak usia dini. Yang kedua, bagaimana peran komunitas sekolah kaki langit dalam membina anak usia dini. Adapun tujuannya, yang pertama, menganalisis implikasi modal sosial komunitas sekolah kaki langit dalam membina anak usia dini. Yang kedua, menganalisis peran komunitas sekolah kaki langit dalam membina anak usia dini. Di sini ada manfaat penelitian, saya gunakan ada 2, manfaat teoritis, manfaat praktis. Bab ketiga, tinjauan pustaka. Yang pertama, modal sosial atau disebut sosial kapital. Kedua, tinjauan komunitas. Ketiga, teori pendidikan anak usia dini. Yang keempat, pendidikan formal dan non formal. Landasan teori yang saya gunakan di sini teori praktik menurut Bourdieu. Penelitian terdahulu, pertama Muhammad Rizal Fadli 2020 meneliti peran modal sosial dalam pendidikan sekolah. Yang kedua, Reza Paluvi dan Francisca 2018 meneliti modal sosial komunitas Yogyakarta mengajar dalam menyelenggarakan pendidikan non formal di kampung Gablakan bawah kota Yogyakarta. Yang ketiga, Koratul Aini 2016 dengan judul Pemberdayagunaan Modal Sosial dalam Pendidikan Karakter. Di sini ada pun kerangka konsepnya seperti yang di layar. Yang ketiga, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian kuantitatif atau disebut pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian saya, Bontomanai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini saya gunakan fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan kepada komunitas sekolah kaki langit dalam membina anak usia dini dengan proses pembelajaran. Yang keempat, deskripsi fokusnya. Di sini, modal sosial yang dilakukan komunitas sekolah kaki langit di daerah Kabupaten Maros meliputi membina anak usia dini. Sumber datanya menggunakan 2, ada data primer dan data sekunder. Yang ketiga, prosedur penelitian saya gunakan di sini ada 4, persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. 4, pembuatan laporan. Teknik pengumpulan berkas atau datanya menggunakan
wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data yang saya gunakan di sini ada 3: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang gunakan saya di sini regulasi sumber. Bab 4, hasil dan pembahasan. Implikasi modal sosial komunitas sekolah kaki langit dalam membina anak usia dini. Ada 3 yang saya gunakan. Pertama, modal sosial, di mana modal sosial diartikan dalam kemampuan relawan komunitas sekolah kaki langit melaksanakan pembinaan. Ada 3 yang digunakan. Pertama, pendidikan, keahlian, dan kepercayaan diri. Yang kedua, faktor pendukung. Di sini faktor pendukung atau meliputi jenis kegiatan pembinaan yang menarik dan menghubungkan antara pendidik dan peserta didik yang baik sehingga anak didik tidak merasa bosan. Faktor penghambat. Faktor penghambat di sini menjelaskan pembinaan, yaitu kendala dari segi akses lokasi pembinaan, baik itu transportasi, listrik, jaringan, komunikasi, dan kebutuhan pokok seperti air bersih. Yang kedua, di sini perannya yang ada saya gunakan 3. Pertama, fasilitas, kedua, motivasi, ketiga, atau mengarah atau mengawasi. Pertama, fasilitator. Di sini menjelaskan sekolah kaki langit sebagai fasilitator dalam memberikan pembelajaran, meliputi relawan, melakukan pembinaan kepada anak serta komunitas sebagai penyedia fasilitas yang menunjang dalam memberikan pembelajaran. Kedua, motivasinya, memberikan motivasi ke peserta didik untuk mengikuti proses belajar mengajar agar dapat mengubah pola pikir pada anak. Yang ketiga, mengarah atau mengawasi. Dalam pembinaan dalam berperan untuk mengarahkan selama proses pembelajaran mengajar, apakah anak-anak bisa memahami atau mengerti. Bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini dari hasil penelitian, analisis peneliti tentang modal sosial komunitas sekolah kaki langit dalam membina anak usia dini di Bontomanai, Kabupaten Maros dapat disimpulkan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, modal sosial komunitas sekolah kaki langit dalam melaksanakan pembinaan di Bontomanai, Kabupaten Maros adalah mereka secara umum pendidikannya ada yang SMA, mahasiswa, sarjana. Mereka juga bergerak dalam bidang motivator, yang bergerak di bidang seni, ada juga yang bergerak di bidang keagamaan, bergerak di bidang olahraga, dan selain itu ada juga yang memiliki kemampuan untuk mengadakan literasi. Yang kedua, perannya di sini, peran komunitas sekolah kaki langit dalam membina yang tidak terlepas dari modal sosial. Setiap anggota komunitas pertama mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tokoh masyarakat untuk mengadakan sekolah non formal dan juga mengajar di SD 168 Impres Bontomanai. Mereka membantu jika sekolah mengisi kosongan tenaga pendidik di sekolah tersebut. Peran anggota sekolah kaki langit memberi semangat bagi anak-anak binaannya. Beberapa dari mereka ada yang mengajar tari-tarian, nyanyian, menggambar, memberi games, atau dalam artian belajar sambil bermain, serta mengajarkan puisi. Mereka yang bergerak di bidang keagamaan, mengajarkan tata cara, azan, ngaji, dan hafalan surah-surah. Dan yang memiliki kemampuan literasi, mereka menumbuhkan minat baca anak-anak binaannya dengan menghadirkan rumah baca beserta buku-buku, pakaian layak, uang donasi untuk menunjang rumah baca. Saran saya dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagi orang tua, meningkatkan peran orang tua dalam masa rasa tanggung jawab dalam mengawasi pendidik, membina, dan memberikan motivasi lebih baik pada anaknya untuk terus menuntut ilmu dan memfasilitasi anak-anaknya terhadap kebutuhan pendidikannya. Yang kedua, untuk bagi komunitas sekolah kaki langit, hasil penelitian ini diterapkan dapat memberikan dorongan dan pemahaman pentingnya pendidikan, baik itu kepada murid binaan hingga orang tua murid itu sendiri yang berada di daerah terpencil. Yang ketiga, bagi peserta didik, memberikan pemberdayaan oleh relawan atau komunitas yang penting dalam memberdayakan pendidikan yang layak dan memberikan kontribusi melihat semangat para adik-adik di daerah untuk menuntut ilmu, meskipun dengan segala keterbatasan yang mereka miliki terhadap atas pendidikan. Berbeda dengan di kota yang akses lebih pendidikannya. Itulah tadi hasil
persentase saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.